Horas, sebelum kita memulai ibadah pagi kita ini, ibadah harian kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita buka ibadah kita dengan nyanyian pujian dari buku ND nomor 697 ayat 1. Yesus napa luaan, o samping doaku, alami mertuaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah harian kita saat ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Dalam bahasa Batak dikatakan, dadi botohamu akka namamula di bagas joro mangan sian joroi, jala akka namarhaladu dilangkatani mersaulihon siani. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini ada hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya. Secara umum, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedang kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus menjadi keharusan bagi hidup kita. Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Bila seseorang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka haknya akan menjadi bagiannya. Dalam nats ini Paulus mau menjelaskan agar setiap orang menyadari apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Dan juga Paulus mau mengajarkan agar menjauhkan diri dari kebiasaan untuk mengambil yang tidak haknya dan melakukan yang tidak menjadi kewajibannya. Karena jika masing-masing mengambil yang tidak haknya dan melakukan yang tidak kewajibannya, maka akan terjadi kekacauan di tengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, sangat dibutuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan gereja. Jika masing-masing jemaat dan pelayan tidak peduli dengan hak dan kewajibannya, maka kehidupan di dalam gereja itu tidak akan bertumbuh, tetapi justru akan layu dan redup. Artinya, pelayan dan jemaat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Pelayan harus melayani dan akan mendapat upah dari hasil pelayanannya. Jemaat berhak menerima layanan dari pelayan
dan memberi tanggung jawab sebagai jemaat. Jika masing-masing pelayan dan jemaat berdiri dan memfokuskan dirinya kepada hak dan tanggung jawabnya, maka pertumbuhan gereja tersebut akan baik. Pelayan dan jemaat akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, sehingga kemuliaannya hadir di tengah-tengah mereka. Lakukanlah hakmu dan lakukanlah kewajibanmu sesuai dengan pemberian Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami akan hak dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu kami mampu melakukannya, dan kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu, kiranya seluruh kehidupan kami terberkati karena kami dapat melakukan hak dan kewajiban kami dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati yang sakit saat ini, yang sedang dalam duka dan dalam penderitaan, dan bahkan seluruh orang di dunia ini yang menderita karena berbeban berat karena virus yang mewabah saat ini. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu yang maha kudus, yang maha mulia, segala persoalan hidup kami, pribadi lepas pribadi, akan dapat kami lewati. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin.